Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Getih Wangi. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial terhadap sebuah kejadian yang mengerikan terkait sebuah tradisi yang mungkin saja membuat celaka bagi orang yang melakukannya. Jawa Tengah 2004. Kisah ini berawal dari pasangan suami istri yang baru saja menikah. Pasangan ini bernama Saka dan Nining. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah yang bisa dibilang tidak padat akan penduduk. Belakang rumah mereka dipenuhi dengan pepohonan dan juga masih bersifat wingit atau angker. Karena memang mereka menempati tempat yang terbilang angker, kejadian demi kejadian sering mereka rasakan di sela-sela mereka sedang beristirahat atau melakukan aktivitas. Awal-awal mereka menempati rumah itu masih belum ada kejadian-kejadian aneh, hingga akhirnya Nining kedapatan hamil. Sejak saat itulah teror demi teror dirasakan oleh Nining tiap harinya. Suatu hari, suaminya sedang lembur kerja. Nining tinggal seorang diri di rumah tersebut. Dalam kesendiriannya, Nining bisa mencari kegiatan yang bisa dibilang dapat membantunya untuk bersifat positif. Nining biasa menonton TV untuk menunggu suaminya yang datang hingga larut malam. Saat Nining sedang menonton TV, dia merasa ada sesuatu yang sering mengamatinya dari balik jendela rumahnya. Bentukannya seperti bayangan hitam yang berdiri dengan bagian rambut yang panjang. Sosok itu hanya berdiri tegak sambil memperhatikan Nining yang sedang asyik menonton TV. Karena penasaran, Nining pun akhirnya mencoba untuk mencari tahu terkait siapa yang berada di depan rumahnya tersebut. Saat dirinya hendak menuju ke depan pintu, tiba-tiba bayangan hitam tersebut pergi secara perlahan. Nining segera membuka pintu untuk mengetahui siapa yang berada di depan rumahnya. Namun saat Nining cek, ternyata tidak ada satu orang pun yang berada di depan rumahnya. Yang ia rasakan saat itu adalah hembusan angin yang sangat besar hingga membuat bulu kuduknya merinding seketika. Nining pun masuk ke dalam rumah lagi untuk menenangkan dirinya. Saat dirinya terduduk tepat di depan TV, tiba-tiba sosok itu muncul kembali sambil mengamatinya dari balik jendela rumahnya. Nining kira itu adalah salah seorang warga yang memang sedang menjahilinya. Nining kembali menuju ke depan rumah. Namun belum saja dirinya tiba di depan pintu depan, tiba-tiba sosok itu menghilang kembali seperti ketakutan karena ketahuan oleh si Nining. Barulah Nining secara sadar mencoba untuk mengendap-endap dari balik pintu. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa orang yang berada di belakangnya. Namun saat Nining berdiri di dekat pintu, sosok itu tidak pernah kembali. Nining tidak mau menyerah. Ia pun kemudian membuka pintu kembali untuk memastikan siapa yang berada di luaran rumahnya. Saat Nining membuka pintu rumah, ia melihat seorang wanita sedang bertengger di atas pepohonan sambil memegang sesuatu di kedua tangannya. Wanita itu kemudian tertawa kencang hingga membuat Nining ketakutan dan masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, Nining menceritakan hal itu kepada suaminya yaitu Saka. Sambil menangis, Nining meminta kepada suaminya untuk pindah dari rumah tersebut. Dia tidak mau ada gangguan-gangguan aneh yang akan menyerang dirinya selama Saka tidak berada di rumah. "Mas, aku mau pindah dari sini. Aku takut," ucap Nining. "Iya, Dek. Nanti aku carikan tempat yang lain untuk kita," jawab Saka. Dalam pelukan Saka, Nining hanya bisa menangis sambil mengingat sosok wanita yang sedang bertengger di pohon depan rumahnya. Bukan hanya perihal takut, melainkan ada gambaran tersendiri dari sosok yang berada di hadapan rumahnya. Sosok wanita yang sedang memegang sesuatu yang diyakini sebagai bayi itu seperti memberikan penggambaran kepada Nining akan gangguan yang akan didapatkannya jika Nining terus-menerus berada di rumah tersebut. Yang ia takutkan adalah bayi yang sedang berada di dalam kandungannya akan bernasib sama seperti apa yang sedang berada di dalam genggaman sosok wanita tersebut. Untuk menghindari rasa trauma yang berlebihan, akhirnya orang tua dari Saka pun mendatangi rumah Saka dan Nining untuk memastikan hal apa yang akan terjadi jika keduanya terus-menerus berada di rumah tersebut. Akhirnya, tepat
tepat di malam Jumat Kliwon, kedua orang tua Saka mendatangi rumah sambil membawakan sesuatu yang disebut dengan beleman. Beleman adalah kulit gabah yang dibakar tepat di malam hari untuk menghindari bau wangi yang berada di dalam perut sang ibu hamil. Tujuannya adalah agar si ibu hamil tidak diganggu oleh gangguan-gangguan yang berada di sekitarannya. Dengan membawa beleman, kedua orang tua Saka berharap jika Nining tidak diganggu oleh gangguan semacam itu lagi. Akhirnya tepat jam 10 malam, beleman tersebut dibakar di beberapa titik. Titik pertama berada di depan rumah. Titik ini yang paling rawan dan sering sekali mendapatkan gangguan-gangguan aneh dari luaran rumah. Sosok yang berada di depan rumah ini adalah sosok wanita yang sedang memegang bayi. Lalu berganti ke titik berikutnya yang berada di belakang rumah. Di titik ini kedua orang tua Saka melihat beberapa sosok yang memang sedang menunggu tepat di depan pintu belakang. Mereka seringkali membuat keributan dengan menggedor-gedor pintu untuk menunjukkan eksistensinya. Lalu yang terakhir berada di bagian kanan rumah. Lokasi ini sangat begitu sensitif karena letaknya yang dekat dengan kamar Nining dan juga kamar Saka. Oleh karena itu, ketiga beleman diletakkan di ketiga titik yang berada disesuaikan dengan energinya masing-masing. Setelah beleman itu diletakkan, mereka semua merasakan eksistensi yang berada di sekitaran. Dari depan rumah, kedua orang tua Nining melihat seorang wanita sedang bertengger di pepohonan sambil mengarahkan sebuah benda yang berada di tangan kanannya. Benda itu diyakini sebagai bayi yang nantinya akan diambil oleh sosok tersebut dari Nining. Sosok itu menggoyang-goyangkan benda yang berada di tangannya, lalu mengeluarkan suara yang mengerikan seperti orang marah karena tak bisa mencium bebauan wangi yang berasal dari perut milik Nining. Berlanjut yang kedua, yang berasal dari bagian kanan rumahnya. Kedua orang tua Saka melihat sosok nenek-nenek yang menggunakan gaun berwarna hitam sedang mencakar-cakar ke bagian tanah. Sosok itu juga merasakan kesal karena tidak bisa mencium bau wangi yang berada di dalam perut Nining. Alhasil, ia pun mencakar-cakar tanah sebagai bentuk kekesalan dirinya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh kedua orang tua Saka. Dan terakhir yang berada di bagian belakang rumah. Dari belakang rumah, kedua orang tua Saka mendengar teriakan demi teriakan yang sangat mengerikan, lalu disusul dengan gedoran pintu yang dilakukan oleh sosok-sosok yang berada di belakang rumah. Mereka semua marah karena aroma wangi bayi yang berada di perut Nining menjadi hilang saat beleman itu dibakar secara menyebar. Selain itu, mereka juga mencari cara agar bisa mencium aroma wangi bayi tersebut. Namun hal itu hanya sia-sia dan tidak pernah mereka ketahui aroma bayi yang sebenarnya. Dengan dibakarnya beleman tersebut, akhirnya Nining dan Saka terhindar dari gangguan-gangguan yang berada di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, hal ini akan terjadi hanya saat fase-fase tertentu. Tepat di usia kehamilan yang ke-7 bulan, mereka harus siap dalam menjalankan sebuah tradisi yang bernama mitoni. Kini usia kandungan yang berada di dalam perut Nining mencapai usia 7 bulan. Nining merasa gangguan-gangguan yang sama seperti saat usia kehamilan masih berada di awal-awal kehamilan. Yang sering Nining rasakan adalah gangguan-gangguan aneh seperti suara ketukan pintu, lalu suara cakaran yang berada di sekitaran kamarnya, dan suara gedoran pintu yang sangat kencang hingga membuat Nining stres ketakutan karena hal itu. Dan yang paling nyata yang dirasakan oleh Nining adalah saat dirinya hendak masuk ke kamar mandi tepat saat suaminya bekerja. Saat itu Nining ingin masuk ke kamar mandi sekitar jam 10 pagi. Sebelum itu Nining telah menyelesaikan semua pekerjaannya. Alhasil Nining hanya mengisi sisa-sisa waktu tersebut untuk beristirahat dan menikmati kesendiriannya di usia kehamilan yang sudah mencapai 7 bulan. Oleh karenanya, Nining pun membutuhkan kesegaran. Ia pun akhirnya mandi untuk menghilangkan rasa lengket yang telah memenuhi di sekujur tubuhnya itu. Saat dirinya hendak memasuki kamar mandi, Nining mendengar suara langkah kaki yang berasal dari ruangan dekat kamarnya. Kebetulan di dekat kamarnya ada kamar lagi yang sekarang dijadikan sebagai gudang penyimpanan barang-barang. Setahu Nining, yang berada di dalam rumah tersebut hanyalah dirinya dan tidak ada orang lain pun yang berada di dalam rumahnya tersebut. Namun, Nining berusaha untuk tenang. Ia tidak meladeni atau tidak menggubris gangguan-gangguan aneh yang berada di sekitaran rumahnya tersebut. Akan tetapi, semakin Nining berjalan ke kamar mandi, suara itu semakin dekat hingga membuat bulu kuduk Nining merinding seketika. Perlahan, langkah kaki itu berubah menjadi suara hentakan kaki ke lantai yang suaranya cukup jelas terdengar. Plak, plak, plak. Nining
Nining pun langsung menolehkan wajahnya ke arah belakang. Saat dirinya menoleh, Nining melihat dengan jelas sosok nenek-nenek dengan kaki yang agak renggang sedang mendekatinya sambil tersenyum. Sosok itu seperti hendak menangkap Nining yang sudah berada di hadapannya. Dengan cepat, Nining pun langsung masuk ke arah kamar mandi dan bersembunyi di sana. Dari luaran kamar mandi, suara langkah kaki sosok nenek-nenek tersebut terdengar jelas mendekati Nining yang sedang bersembunyi. Nining hanya bisa menutup wajahnya dengan salah satu tangannya, dan satu tangannya lagi memegangi perutnya. Akan tetapi, lagi-lagi Nining merasakan hawa merinding yang sama. Ia pun mendengar suara dari langit-langit kamar mandi. "Bayinya belum keluar." Nining pun secara perlahan membuka jari jemarinya yang sedang menutupi kedua matanya. Dan saat ia menatap ke arah langit-langit kamar mandi, Nining melihat sosok nenek-nenek tersebut sedang merayap ke arahnya sambil membuka kedua mulutnya seperti hendak melahap bulat-bulat bayi yang berada di dalam perutnya. Nining pun langsung berteriak dengan kencang sambil mengarahkan tangannya ke arah sosok nenek-nenek tersebut. "Pergi, pergi, jangan ganggu aku lagi." Anehnya, setelah Nining berteriak, sosok nenek-nenek tersebut menghilang begitu saja. Akhirnya Nining pun langsung keluar dari kamar mandi dan dilanjutkan keluar dari rumah untuk meminta bantuan kepada para tetangganya. Barulah saat sore hari tiba, Nining dijemput oleh sang suami yaitu Saka. Saka menanyakan apa yang baru saja terjadi kepada dirinya. Nining pun langsung bercerita jika dirinya baru saja diganggu oleh sosok nenek-nenek yang berasal dari ruangan dekat kamarnya, yaitu gudang penyimpanan barang-barang. Sosok nenek-nenek tersebut mengejarnya hingga masuk ke kamar mandi dan merayap secara perlahan sambil membuka mulutnya dengan lebar. Mendengar hal itu, Saka pun meminta bantuan yang sama kepada kedua orang tuanya. Barulah setelah meminta bantuan kepada kedua orang tuanya, Saka disuruh untuk melakukan sebuah adat tradisi orang terdahulu, yaitu mitoni. Mitoni sendiri adalah sebuah adat yang dilakukan oleh orang terdahulu yang bertujuan untuk keselamatan bagi ibu hamil dan juga bayi yang berada di dalam kandungannya. Bukan hanya hal itu saja, mitoni sendiri bertujuan untuk menghilangkan gangguan-gangguan aneh yang melekat kepada ibu hamil itu sendiri. Dengan melakukan tradisi mitoni, kedua orang tua Saka berharap jika bayi yang berada di dalam kandungan Nining akan selamat berserta dengan ibunya. Akhirnya, tradisi mitoni pun digelar tepat di pagi hari. Mula-mula Nining akan dimandikan dengan menggunakan air kembang 7 rupa secara bergantian oleh kedua orang tua Saka. Lalu setelah itu, Nining akan dibacakan doa-doa tertentu. Berlanjut setelah usai semua, Nining akan dibawa masuk ke dalam kamar dan segera mengganti pakaian. Terakhir, kedua orang tua Saka menyiapkan kendi yang berisi uang recehan dan nantinya akan dipecahkan di tengah jalan. Lalu, uang tersebut akan diambil secara berurutan oleh orang-orang yang ada di sekitarannya. Setelah acara mitoni selesai, barulah kedua orang tua Saka menginap di rumah Saka selama 1 hari penuh. Tujuannya adalah agar Nining tidak mendapatkan gangguan saat Nining sedang beristirahat. Pasalnya, orang yang sudah hamil 7 bulan itu sangat sensitif terkait hal-hal yang berbau mistis. Terlebih lagi, rumah Saka sendiri dikelilingi oleh pepohonan yang masih wingit atau angker, dan termasuk ke dalam lingkungan yang memberikan dampak tidak baik bagi Nining itu sendiri. Namun karena Saka juga sedang berusaha penuh agar dirinya mendapatkan rumah baru, untuk sementara Saka menempati rumah tersebut sampai kelahiran anaknya tiba. Malam harinya, saat Nining ingin beristirahat, kedua orang tua Saka meminta kepada Saka untuk menutup paksa ruangan yang sekarang dijadikan sebagai gudang penyimpanan barang. Kedua orang tua Saka meyakini jika sosok nenek-nenek tersebut memang sudah menjadi penunggu sejak ratusan tahun yang lalu. Karena itulah ruangan tersebut memiliki energi yang berbeda. Saat Saka hendak menutup ruangan, ia melihat sekelebat sosok berwarna merah sedang merayap di sekitaran dinding ruangan tersebut. Dengan cepat, Saka pun langsung melaporkan hal ini kepada kedua orang tuanya. Untungnya, kedua orang tua Saka segera menuju ke ruangan tersebut. Saat mereka tiba di ruangan tersebut, sosok nenek-nenek itu menampakkan diri hanya kepada kedua orang tua Saka. Sosok itu menampakkan kekesalan yang kedua kalinya karena gagal mendapatkan bayi yang dikandung oleh Nining. Karena sosok itu cukup mengganggu, akhirnya kedua orang tua Saka pun mengusir sosok tersebut dari rumah. Tujuannya adalah ketika hari di mana bayi itu dilahirkan, sosok tersebut tidak mengganggu kembali Nining beserta dengan bayinya.
Tentu saja, pengusiran sosok tersebut membutuhkan waktu yang lumayan lama. Hal ini dikarenakan sosok yang sudah mendiami lama rumah tersebut tidak terima jika dirinya harus angkat kaki dari rumah tersebut. Saka yang tidak memahami hal tersebut hanya bisa terdiam. Namun, selama dirinya berada di ruangan tersebut, Saka merasakan ada yang berbeda dengan sekitaran ruangan tersebut. Saka merasa ruangan itu begitu berubah drastis saat pengusiran berlangsung. Dan akhirnya saat pengusiran itu akan selesai, Saka mendengar suara tangisan seorang nenek-nenek dari dalam ruangan itu. Dan benar saja, yang menangis di ruangan tersebut adalah sosok nenek-nenek yang tidak ingin dirinya diusir dari rumah itu. Akhirnya, setelah sosok nenek-nenek itu berhasil diusir, Nining tidak merasakan gangguan-gangguan aneh yang berada di rumahnya. Namun sekali lagi diingatkan oleh kedua orang tua Saka. Mereka berdua mengatakan jika hari kelahiran akan tiba, akan ada banyak gangguan lagi yang akan menyerang Nining. Oleh karena itu, kedua orang tua Saka siap membantu Nining sampai hari kelahiran itu tiba. Kali ini usia kandungan Nining sudah 9 bulan. Saat masa-masa kelahiran ingin tiba, Nining selalu bermimpi hal yang aneh-aneh. Salah satunya adalah sosok wanita yang menggendong bayi. Lalu ia juga bermimpi jika darah bayinya dijilati oleh sosok tersebut. Dan yang paling menyeramkan adalah bayi tersebut digendong untuk beberapa saat oleh sosok tersebut. Setelah melewati berbagai mimpi aneh tersebut, akhirnya keluarga Saka pun segera membasuh wajah Nining dengan menggunakan air 7 sumur yang didapatkannya dari beberapa tempat. Air itu konon bisa mencegah atau menghindari gangguan-gangguan aneh yang didapatkan oleh ibu hamil, seperti gangguan-gangguan menjelang kelahiran tiba. Selain itu, bagian perut Nining juga diusap 7 kali oleh air tersebut, agar ketika hari kelahiran tiba, bayi tersebut dalam keadaan normal dan sehat. Selain itu, harapan yang utama dari keluarga Saka adalah agar sang ibu juga bisa selamat, karena memang dalam proses lahiran itu juga hidup dan mati akan saling bertaruh satu sama lain. Sehingga di masa-masa yang sangat sensitif tersebut, kedua orang tua Saka mencoba untuk berperan besar dalam menjaga bayi yang berada di dalam kandungan Nining. Tepat di mana hari kelahiran itu tiba, Nining merintih kesakitan di bagian perutnya. Untungnya saat itu Saka sedang libur dan berada di rumah seharian. Alhasil, Saka pun langsung membawa Nining menuju rumah sakit, sembari mengabarkan kepada kedua orang tuanya yang berada di rumah. Saat tiba di rumah sakit, Nining langsung dibawa menuju ke ruangan. Saka hanya bisa menunggu di luaran ruangan sambil berdoa di dalam hati. Ia menunggu kabar baik yang akan terjadi kepada Nining. Sepanjang 1 jam berlalu, Saka terus berbolak-balik di depan ruangan Nining. Bersamaan dengan itu, kedua orang tua Saka tiba sambil membawakan makanan. "Bagaimana keadaan Nining?" tanya ibu Saka. Saka hanya terdiam. Ia tak bisa berkata apa-apa karena memang si dokter belum juga keluar dari ruangan Nining. "Nak, makanlah dulu. Nining pasti selamat. Dia kuat." Saka pun memakan makanan yang dibawakan oleh kedua orang tuanya. Setelah selesai makan, Saka langsung bertanya kepada kedua orang tuanya terkait Nining. "Bu, Pak, apakah Nining akan mendapatkan gangguan lagi?" tanya Saka. Kedua orang tua Saka hanya terdiam. Mereka berdua tidak mau menanggapi pertanyaan sensitif yang dipaparkan oleh Saka kepadanya. "Bu, Pak, kok nggak jawab? Yakinlah bahwa istrimu akan baik-baik saja," jawab ibu Saka. Tidak lama kemudian, dokter pun keluar dari ruangan dengan wajah sumringah. "Selamat Pak Saka, anak Anda telah lahir." "Alhamdulillah, anak saya telah lahir, Dok." "Iya, anak Bapak laki-laki. Akan tetapi, ada apa dengan istri saya, Dok? Istri Bapak dalam kondisi lemah." Mendengar hal itu, Saka pun langsung memaksa untuk masuk ke dalam. Dan benar saja, ia melihat Nining sedang terbujur kaku dengan berbagai alat medis yang berada di sekitaran tubuhnya. Saka tidak kuat menahan rasa harunya. Ia menangis tepat di bagian samping istrinya. "Ning, kamu yang kuat. Aku selalu ada di sampingmu," ucap Saka. Selama berhari-hari, Nining masih terbujur kaku. Kedua orang tua Saka selalu setia juga menemani Nining dan juga bayinya. Tepat di malam hari, saat mereka semua sedang beristirahat, Saka merasakan ada seseorang yang hendak masuk ke dalam ruangan. Orang tersebut hendak mendekati si bayi, namun berhasil dicegah oleh kedua orang tua Saka. Saat Saka ingin mendekati mereka, kedua orang tua Saka langsung memberikan tanda
bahwa yang datang untuk menjenguk bayi Nining bukanlah manusia, melainkan sosok yang sudah menunggu lama kelahiran dari si anak Nining tersebut. Dengan cepat, kedua orang tua Saka pun mengusir sosok tersebut. Namun untuk kedua kalinya, sosok itu datang kembali dengan rupa yang mengerikan. Sosok itu tepat berada di ujung koridor rumah sakit sambil menundukkan kepalanya. Dari kedua tangannya, ia seperti memegang sesuatu seperti bayi. Lalu, benda tersebut diangkatnya secara perlahan sambil digoyang-goyangkan ke arah kanan dan kiri. Kedua orang tua Saka pun tahu maksud dari sosok itu. Gambaran yang sedang diperlihatkan kepada kedua orang tua Saka adalah sosok tersebut menginginkan darah bayi dari si bayi milik anaknya. Tentu saja hal ini menjadi lumrah bagi bayi yang selalu diamati sejak masih berada di dalam kandungan. Jika memang sosok tersebut menginginkan hal tersebut, berarti satu-satunya cara agar bayi tersebut bisa diselamatkan adalah dengan mengusir sosok itu. Dengan mengusir sosok itu, bayi yang masih baru beberapa hari sejak dilahirkan akan selamat. Namun, memang untuk mengusir sosok yang satu ini agak lumayan berat. Pasalnya, sosok ini berbeda dengan sosok lainnya seperti yang sudah berlalu. Sosok ini agak nakal dan terus mendatangi rumah sakit dengan bentuk yang mengerikan. Setelah 1 minggu Nining dirawat di rumah sakit, kedua orang tua Saka pun akhirnya mencari cara agar sosok tersebut dapat diusir. Mereka pun mencari sebuah penangkal yang masih bersifat katalis atau yang berasal dari alam. Kedua orang tua Saka menaburkan garam tepat di depan ruangan milik Nining dan juga bayi tersebut. Lalu tiap sudutnya disiram air yang telah dibacakan doa. Tentu saja hal ini membuat sosok tersebut tidak bisa mendekat atau bahkan mendeteksi keberadaan bayi tersebut. Karena memang bau dari bayi tersebut telah menyatu dengan segala katalis yang telah dikeluarkan oleh kedua orang tua Saka. Lambat laun sosok itu marah. Ia pun mengerahkan segala gangguan dan terornya agar kedua orang tua Saka bisa pergi dari rumah sakit. Mula-mula saat ibu dari Saka hendak masuk ke kamar mandi rumah sakit, saat dirinya hendak masuk, tiba-tiba tubuh ibu Saka didorong dengan kencang hingga membuat kepalanya menabrak tembok dan mengeluarkan darah. Untungnya itu hanya luka biasa. Lalu hal yang serupa pun terjadi kepada bapak Saka seketika hendak membeli makanan. Saat itu sosok yang sama kembali mendorong tubuh bapak Saka hingga hampir tertabrak mobil. Gangguan demi gangguan terus dikerahkan oleh sosok tersebut. Akan tetapi, kedua orang tua Saka tidak menyerah. Mereka berdua memiliki tekad yang besar agar tidak diganggu oleh sosok tersebut. Barulah saat Nining sudah sadar dan boleh dipulangkan, kedua orang tua Saka langsung mengarahkan mereka untuk tidak tinggal di rumah. Hal ini dikarenakan sosok wanita tersebut sudah berada di rumah untuk menyambut mereka. Oleh karenanya, kedua orang tua Sakalah yang menuju ke sana sekaligus melakukan pengusiran. Singkat cerita, saat pengusiran itu berlangsung, sosok tersebut benar-benar tidak mau menyerah. Dia terus memberikan perlawanan dan penyerangan kepada kedua orang tua Saka hingga membuat keduanya mimisan. Namun akhirnya sosok itu yang terusir sendiri karena kalah oleh kedua orang tua Saka. Akan tetapi, sosok itu benar-benar tidak mau mengalah. Saat Nining dan Saka beserta dengan si bayi datang ke rumah, sosok itu masih berada di pohon depan rumahnya. Dengan meminta bantuan warga sekitarnya, akhirnya pohon tersebut ditebang secara paksa. Namun, saat proses penebangan pohon tersebut berlangsung, dari batang pohonnya keluar darah. Bisa dibilang, mereka yang berada di pohon tersebut tidak hanya satu, melainkan sangat banyak. Pada akhirnya, setelah pohon itu ditebang, gangguan-gangguan aneh pun tidak pernah terjadi. Nining dan keluarganya pun bisa hidup tenang setelah melewati berbagai macam tantangan saat dirinya hamil hingga melahirkan. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.